Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Ya Sobat RH sekalian, sebelum saya menyampaikan pendapat, ya, memang ada hal-hal yang harus kita garis bawahi. Pertama adalah kalau kita bilang oposisi itu, apa sih oposisi itu? Ya, itu satu. Apakah kemudian Nasdem dan PKB kemudian kita bisa anggap sontoloyo kalau menolak beroposisi? Satu. Yang kedua, bagaimana dengan sistem pemerintahan kita kalau kita kaitkan dengan oposisi? Yang ketiga, yang beroposisi itu sesungguhnya paslon ataukah partai politik? Karena Pilpres itu kan partai politik. Nah, ini kan muncul dari perdebatan saya semalam soal acara di TV One Mimbar Demokrasi yang menurut saya memang harus diklarifikasi. Seolah-olah kalau oposisi itu gaduh, demokrasi itu gaduh, demokrasi itu tidak boleh berbeda pendapat. Karena kita harus satu dan lain sebagainya. Nah, ini menurut saya pikiran yang harus kita luruskan ya. Ini termasuk pikiran yang sontoloyo juga. Seolah-olah kita tidak bisa membangun kalau kita menerapkan demokrasi. Jangan-jangan orang khawatirnya begitu. Padahal demokrasi itu adalah energi untuk membangun. Orang boleh membangun gedung, tapi ada juga yang mengkritik pembangunan gedung tersebut agar dia tepat. Peruntukannya, tepat penggunaan anggaran dan lain sebagainya. Bukan berarti orang mengkritik kemudian tidak boleh. Oke, coba kita satu dulu ya. Pengertian oposisi. Biar kita tidak ribut ya. Wah, ketua MPR mengatakan tidak ada oposisi dalam politik. Ini mau sontoloyoan juga gitu ya. Kita kadang-kadang mengambil angle itu sena udelnya saja semaunya kita. Tidak ada oposisi dalam politik, dalam sistem pemerintahan presidensil. Oke, kita catat dulu tidak ada oposisi dalam pemerintahan presidensil. Karena oposisi itu dikenal dalam pemerintahan parlementer. Di mana yang memerintah itu sesungguhnya parlemen. Maka disebut parliamentary government. Oke. Ada partai mayoritas yang berkuasa. Ada partai atau gabungan partai minoritas yang beroposisi. Dan setiap waktu, most of the time mereka berinteraksi. Ada Perdana Menteri, ada Perdana Menteri bayangan. Ada Menteri Kesehatan, ada Menteri Kesehatan bayangan. Jadi beroposisi. Dan itu adalah cara mereka untuk menjaga kewarasan. Bukan kemudian tiba-tiba kita menganggap bahwa pemerintahan parlementer itu lebih buruk dibandingkan presidensil. Bahkan kata Kevin Evans ya, Kevin Evans mengatakan kalau dikaitkan dengan kalau dikaitkan dengan sistem pemerintahan untuk mencapai kesejahteraan, dia sudah lihat di dunia ini yang paling workable ada sistem pemerintahan parlementer. Nah, justru sistem pemerintahan parlementer yang katanya justru terbukti proven untuk bisa membawa kesejahteraan. Karena rata-rata negara yang maju di Eropa Barat itu sistem pemerintahnya parlementer. Termasuk Jepang ya, dia menganggap. Jadi beberapa negara justru parlementer. Oke. Tetapi oposisi dalam konteks ini yang ingin saya bicarakan bukan oposisi di dalam sistem pemerintahan parlementer. Simple. Oposisi itu adalah partai politik tidak ya mendapatkan jatah menteri di dalam kabinet. As simple as that. Baik menteri maupun wakil menteri serta pejabat-pejabat setingkat menteri lainnya. Seperti kepala BIN misalnya. Seperti sekretaris kabinet itu masuk kabinet enggak ya? Jaksa Agung dan lain sebagainya. Jadi as simple as that. Ya. Jaksa Agung menurut putusan MK tidak boleh berasal dari partai politik. Jadi sobat era sekalian, itu saja. Yaitu kesediaan berdiri di luar pemerintahan. Di luar pemerintahan dengan kesadaran penuh. Nah,
Fatsun politiknya adalah kalau Anda kalah, ya Anda jadi oposisi dong. Berdiri di luar pemerintahan, jangan minta aja. Ya kan? Kan begitu fatsun politiknya. Jangan minta aja. Oke. Tapi pertanyaan yang menarik adalah, tetapi siapa sesungguhnya yang beroposisi tersebut? Apakah pasangan calon? Ya kan? Apakah kemudian partai politik? Nah, itu sontoloyonya sistem politik kita. Kita sistem pemerintahan presidensil, tetapi hak prerogatif untuk mengajukan presiden berasal dari partai politik. Kan tidak kompatibel. Harusnya ya hak mengajukan partai politik tidak hanya partai politik. Calon perseorangan pun boleh. Dan tidak boleh kemudian dipatok dengan presidensial threshold yang tidak masuk akal sehingga membatasi. Jadi terkesan kemudian nominasi ini milik partai politik. Tapi giliran disuruh beroposisi, wah itu kan pasangan calon. Oke, let's say kita mengatakan pasangan calon yang beroposisi. Kompatibel enggak? Kalau seandainya yang beroposisi itu adalah Anies dan Ganjar. Apa kekuatan Anies dan Ganjar secara real politik seandainya mereka mau beroposisi? Oke, dalam konteks Ganjar misalnya, atau Ganjar Mahfud kalau memang mau konsisten kan begitu. Dalam konteks Ganjar misalnya, apakah dia berarti dalam oposisinya seandainya PDIP tiba-tiba tidak mengambil sikap berdiri di luar pemerintahan? Ini seperti kata Irma Suryani jadinya. Oposisi secara individual yes, secara partai politik no. Gak jelas itu posisinya, ya, gak jelas. Jadi kalau Nasdem berdiri di luar pemerintahan itu namanya oposisi. Kalau dia masuk dalam pemerintahan dapat jatah menteri atau posisi setengah menteri, itu tidak oposisi namanya. Ya, jadi kita harus definisikan dulu oposisi secara sederhana, yaitu berdiri di luar pemerintahan. Kalau tidak berdiri di luar pemerintahan dan Anda kritis terhadap pemerintah, itu tugas Anda sebagai anggota DPR. Masa Anda diam saja? Ya, di Amerika Serikat itu juga begitu. Di negara lain dengan sistem pemerintahan presidensil juga begitu. Memang anggota DPR-nya harus kritis, harus menjalankan fungsi pengawasannya. Tapi oposisi yang kita maksud adalah tidak minta jatah menteri, pejabat setingkat menteri, yang kita sering sebut dengan kabinet atau the presidential men atau the presidential persons, ya, the presidential people, ya. Oke. Nah, karena itu kalau misalnya kita menyandarkan oposisi pada Ganjar, pada Mahfud MD yang tidak punya masa atau bolo, maka nggak ada artinya, ya kan? Tidak ada artinya. Demikian juga kepada Anies Baswedan, nggak ada artinya. Arti Anies Baswedan hanya untuk para relawannya, yang itu pun cair, kelompok cair, dan Anies tidak bermaksud melembagakannya baik dalam ormas maupun partai politik. Sehingga dia tidak bisa juga dikatakan beroposisi dalam konteks ini. Nah, karena itu oposisi itu haruslah dalam formal politik sehari-hari. Oke? Artinya oposisi itu dijalankan oleh partai-partai yang kalah dalam Pilpres kemarin, yaitu mulai dari PDIP yang terbesar, kemudian Nasdem, kemudian PKB, kemudian PKS, kemudian P3. Tapi P3 barangkali tidak ada artinya lagi karena tidak memiliki kursi di parlemen. Oke, saudara sekalian, itu saja yang ingin saya share. Mudah-mudahan ini bermanfaat, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cadas.